Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran pastry dan bakery di kelas 12 Tata Boga semester genap kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan terlindung dari wabah corona atau COVID-19 yang masih belum reda, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, di materi kali ini atau di hari ini kita akan mempelajari mengenai pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai apa saja. Yang pertama, kalian akan mempelajari mengenai pengertian dari diet rendah kalori, kemudian produk pastry dan bakery. Untuk diet rendah kalori itu apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian kalian juga akan mempelajari mengenai bahan makanan untuk diet rendah kalori ya. Jadi bahan makanan apa aja sih yang akan kita gunakan dalam membuat produk pastry bakery seperti kue atau cookies yang bisa sekaligus untuk diet rendah kalori seperti itu. Kemudian bagaimana menyusun menu diet rendah kalori. Jadi kita akan menyusun menu diet rendah kalori, tapi menu ini itu merupakan menu produk pastry dan bakery, jadi produk roti atau produk cookies, cemilan, dessert seperti itu. Nah, kemudian nantinya kita juga mempelajari menganalisis roti untuk diet rendah kalori. Jadi kita akan menganalisis roti-roti yang bisa untuk diet rendah kalori, dan yang terakhir membuat kue untuk diet rendah kalori. Nah, gambarannya seperti itu. Di pertemuan kali ini kita akan membahas apa aja gambarnya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pengertian. Pengertian dari pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Sebelumnya, untuk pengertian dari diet rendah kalori itu sendiri, itu adalah konsumsi makanan hanya sebesar 1.500 kalori per hari atau 3/4 kalori normal. Jadi, seseorang itu yang diet rendah kalori itu perharinya hanya mengkonsumsi sebesar 1.500 kalori atau 3/4 dari konsumsi kalori yang normal. Nah, nanti ada yang tanya, loh kok dia mengkonsumsinya hanya 1.500, apakah baik bagi tubuhnya atau apakah dietnya bagus seperti itu. Jadi selama tidak ada pengaruh terhadap metabolisme di dalam tubuh yang diet rendah kalori atau di dalam sistem pencernaannya, kemudian di dalam kadar gula darahnya, maka diet rendah kalori ini aman dilaksanakan. Jadi kita itu hanya memangkas atau memotong kalori harian yang biasa dikonsumsi itu menjadi 1.500 seperti itu. Jadi contohnya misal saya kebutuhan kalorinya itu sehari itu misal 1.800. Nah, saya mau diet seperti itu kan. Saya ingin turun berat badan, jadi saya harus memotong menjadi 1.500 kalori per hari dari 1.800 itu tadi. Nah, untuk pastry dan bakery untuk diet rendah kalori itu pengertiannya itu ada sendiri, yaitu pengertiannya itu kue yang dibuat
dengan memperhatikan bahan makanan yang digunakan dan teknik pengolahannya sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Jadi, kue yang dibuat itu harus memperhatikan bahan makanan yang digunakan. Contohnya, semisal saya mau diet rendah kalori dan saya pengen makan brownies seperti itu. Padahal brownies itu kan dalam satu brownies itu kalorinya sudah cukup tinggi. Bagaimana mensiasatinya biar dia bisa rendah kalori? Nah, yang pertama bisa kita ganti menteganya dari mentega atau butter yang biasa digunakan sehari-hari diganti menjadi mentega putih. Kemudian untuk dark coklatnya, nah, itu sebenarnya tidak apa-apa digunakan karena dark coklat yang memang dia benar-benar dark coklat, tidak ada tambahan gula atau pemanis yang terlalu tinggi, itu baik untuk diet gitu ya. Nah, untuk gulanya bisa kita ganti menggunakan madu atau menggunakan gula Tropicana Slim dan gula-gula yang apa namanya untuk diet seperti itu. Nah, kemudian teknik pengolahannya juga kita sesuaikan dengan kalori yang dibutuhkan. Nah, kalau kemungkinan kalau misalkan rotinya bagusnya dibakar atau dikukus, itu bisa disesuaikan seperti itu ya. Di sini perlu diingat ya bahwa produk kue yang dibuat untuk diet merupakan produk yang sehat dan sesuai dengan diet yang akan digunakan oleh pelaku diet. Nah, jadi di sini ditegaskan bahwa produknya itu produk yang sehat dan sesuai dengan pelaku diet. Karena apa? Karena asupan jumlah kalori itu kan diatur tuh agar supaya dietnya itu berhasil dengan efektif. Nah, selain itu, tidak semua makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi saat menjalani program diet pun harus apa namanya dilaksanakan gitu. Karena apa sih? Karena ada makanan yang mengandung kalori yang tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau membuat produk pastry dan bakery harus tahu nih apa sih produk yang tinggi kalori dan apa produk yang memang kalorinya itu rendah dan baik untuk diet rendah kalori seperti itu. Dan biasanya untuk diet rendah kalori itu dianjurkan memilih makanan yang berserat tinggi dan rendah kalori pastinya seperti itu ya. Jadi perlu kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu identifikasi bahan makanan untuk diet ya. Beberapa jenis makanan itu memang berbeda-beda kandungan kalorinya maupun kandungan yang vitamin mineral itu berbeda-beda. Kalian kan sudah mempelajarinya di ilmu gizi ya di kelas 1. Jadi ada yang namanya DKBM seperti itu. Nanti kita bahas ya. Itu kalian juga pasti kan sudah tahu, oh makanan ini tinggi kalori, makanan yang ini rendah kalori. Jadi saya tidak menjelaskan terlalu dalam karena sudah kalian dapatkan di kelas 1 seperti itu ya. Oke, di sini kita akan membahas beberapa bahan makanan itu yang dianjurkan untuk diet rendah kalori dan bahan-bahan makanan ini yang biasanya kita pakai dalam pembuatan produk pastry dan bakery. Yang pertama itu ada mentega tawar. Nah, mentega tawar ini untuk menggantikan mentega
biasa atau margarin seperti itu, kita ganti menggunakan mentega tawar. Karena apa? Karena mentega jenis ini tuh rendah kandungan garam dan baik digunakan sebagai bahan pembuatan aneka kue bagi orang-orang yang menjalani diet rendah garam gitu ya. Karena mentega tawar atau unsalted butter itu kan tidak asin seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada tepung terigu protein sedang. Nah, tepung terigu protein sedang ini juga baik digunakan bagi mereka yang menjalani diet rendah protein seperti itu. Nah, karena di sini itu kita rendah kalori, jadi menggunakan protein sedang atau menggunakan protein yang tinggi itu sebenarnya tidak apa-apa seperti itu ya. Namun akan berpengaruh juga pada karbohidrat gitu ya, karena kan ini tepung seperti itu ya. Yang ketiga ada whole wheat flour. Nah, kalau ini tuh tepung yang berasal dari gandum. Nah, kalau tepung ini tuh hasilnya itu mengenyangkan gitu kalau kita memakan roti yang menggunakan tepung ini. Nah, bahan ini tuh juga tinggi dengan kandungan seratnya dan baik bagi mereka yang menjalani diet rendah kalori dan tinggi serat gitu ya. Dan bagus banget whole wheat flour itu untuk penderita jantung dan kelebihan lemak ya, karena memiliki sifat menyerap kelebihan lemak seperti itu. Nah, yang keempat itu ada susu skim dan susu kedelai. Nah, kalau susu skim dan susu kedelai itu di sini untuk menggantikan susu full cream gitu ya. Jadi biasanya kan kita kalau membuat produk pastry dan bakery kayak kue, cookies itu kan menggunakan susu full cream. Nah, biar dia lebih lezat seperti itu ya. Nah, di sini kita ganti susu full creamnya itu menjadi susu skim atau susu kedelai. Karena apa? Karena uh, mereka ini tuh bagus digunakan bagi mereka yang menjalankan diet rendah kalori dan tinggi protein seperti itu. Yang keenam ada ya, Havermart. Nah, ini tuh bahan yang dibuat dari biji gandum ya. Ini juga bagus banget sifatnya itu membantu penyerapan lemak dalam usus. Tuh. Ini biasa digunakan untuk bahan isian atau bahan topping gitu. Bisa juga menjadi tepung gitu ya di dalam produk pastry dan bakery. Yang ketujuh ada sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan ini juga sangat penting untuk pelaku diet rendah kalori gitu ya. Nah, selain kaya akan vitamin dan mineral, juga rendah lemak dan tinggi kandungan serat. Nah, kandungan seratnya itu kan bisa memperlancar pencernaan seperti itu ya. Dan kemudian yang kedelapan ada kacang-kacangan. Nah, bahan makanan itu sebenarnya juga bagus sebagai sumber protein yang murah dan kandungan lemaknya juga sehat serta mudah diserap oleh tubuh. Tapi satu, untuk kacang-kacangan sebelum digunakan sebaiknya di oven atau disangrai, jangan digoreng seperti itu ya. Karena nanti jatuhnya kalau digoreng itu kalorinya jadi naik gitu, jadi tinggi gitu, jadi nggak bagus lagi seperti itu. Yang kesembilan ada yogurt atau susu fermentasi yang baik digunakan sebagai sumber protein yang mudah dicerna. Jadi ini ada beberapa bahan yang dianjurkan bagi diet rendah kalori gitu ya. Sebenarnya masih ada banyak lagi, kalian bisa searching atau bisa baca di buku seperti itu ya, bahan-bahan yang memang bagus untuk diet rendah. Nah, ini ada beberapa jenis makanan rendah kalori yang saya tampilkan di sini ya. Nah, saya tidak menyebutkan semuanya, hanya beberapa saja yang memang biasa digunakan untuk orang-orang yang diet rendah kalori. Yang pertama ada apel. Tuh. Apel ini sangat populer di kalangan orang-orang yang melakukan diet karena biasa mengganti sarapan dengan satu buah
apel. Nah, kalian tahu kalau dalam satu buah apel itu mengandung 65 kalori serta mengandung vitamin dan mineral untuk kesehatan jantung kita. Maka dari itu apel baik sekali ya untuk diet kita. Dan apa sih yang bisa kita gunakan di dalam produk Tasty Bakery? Nah, kalian bisa membuat apple tart gitu ya, dengan topping apel seperti itu, atau kalian membuat selai dari apel untuk membuat sandwich seperti itu. Nah, yang kedua kita lanjut ke brokoli. Brokoli ini juga memiliki kalori yang sangat rendah ya dibandingkan apel, juga hanya 10 kalori per ons. Bayangkan dalam 1 ons kita hanya mendapatkan 10 kalori gitu ya. Dan kalau kita memasak brokoli itu sebaiknya dikukus atau direbus gitu ya, supaya kita dapat manfaat yang lebih gitu, maksimal manfaat yang kita dapatkan daripada digoreng seperti itu. Nah, selanjutnya ada strawberry. Ini biasanya anak-anak muda suka ya dengan strawberry, apalagi yang manis asam seperti itu. Ternyata stroberi itu kandungan kalorinya itu pun sama dengan brokoli, hanya 10 kalori per ons gitu ya. Jadi 1 onsnya itu hanya 10 kalori gitu. Bisa kita timbang, kita cari tahu atau kita ke toko buah, Pak beli 1 ons stroberi gitu ya. Kita makan tuh sarapan. Cuma dapat 10 kalori. Kemudian ada wortel. Di sini wortel kandungannya itu 12,5. Jadi kalorinya itu 12,5 per ons gitu ya. Ini lebih tinggi dari stroberi dan brokoli ternyata. Nah, bagusnya apa kalau wortel itu dikonsumsi? Dikonsumsi itu ternyata wortel bagusnya dalam keadaan mentah untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Jadi untuk kalian yang suka sekali dengan jus wortel itu bagus 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 untuk kesehatan kalian seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini ada bayam, ada semangka, ada tomat, ada telur, dan ada quaker atau bubur oatmeal. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Dari bayam 7 kalori per ons, kemudian semangka hanya 9 kalori per ons, tomat hanya 5,5 kalori per ons, dan telur 70 kalori untuk 1 butir telur berukuran besar ya. Dan 1 telur itu memenuhi 13% dari kebutuhan protein harian kita. Jadi 1 telur itu sudah mencukupi kebutuhan protein harian 13% gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada oatmeal. Bisa kita buat menjadi bubur oatmeal. Ya. Ini oatmeal ini terbuat dari biji gandum yang utuh gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari bubur oatmeal ini, dia dapat melepas energi secara perlahan dan mampu menyimpan cadangan energi lebih lama dalam tubuh seperti itu. Jadi energinya disimpan di dalam tubuh untuk digunakan nanti gitu ya. Disimpan dulu. Di sini ada beberapa bahan makanan yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam produk pastry dan bakery untuk rendah kalori atau untuk orang-orang yang diet rendah kalori. Yang pertama pastinya makanan yang berlemak tinggi. Yang kedua minuman yang mengandung alkohol.
Yang ketiga, minuman yang menghambat proses penyerapan gizi tubuh itu seperti teh, kopi, seperti itu ya. Kemudian makanan berkadar gula tinggi atau minuman berkadar gula tinggi serta makanan yang diawetkan itu seperti makanan kaleng, seperti itu ya. Ini beberapa hal yang memang tidak dianjurkan ketika kita melakukan diet rendah kalori. Nah, di yang kedua ini kita akan menghitung jumlah bahan sesuai dengan resep diet. Jadi kita tidak boleh eh, apa namanya menerka-nerka atau cuma apa namanya insting gitu ya dalam menakar bahan yang akan digunakan. Kita harus menghitungnya. Nah, menghitungnya itu kita melihat dari DKBM ya. Kalian ingat di ilmu gizi kelas 1 itu ada DKBM seperti itu ya. Kalian lihat di sana per 100 gram itu kalorinya berapa, energinya berapa. Nah, kalian hitung itu nanti ketika akan membuat kue seperti itu. Nah, di sini untuk menghitung jumlah bahan yang akan kita gunakan itu kita harus berpedoman pada bahan makanan yang akan kita gunakan. Nah, bahan makanannya itu apa? Gitu. Contohnya, misal, wah kita akan membuat brownies. Oh, di dalam brownies itu kita menggunakan mentega. Nah, kita lihat tadi yang udah kita bahas, menteganya itu kita ganti menjadi mentega putih atau unsalted butter. Kemudian gulanya kita ganti menjadi gula yang diet rendah kalori seperti itu. Kemudian yang kedua berpedoman pada jumlah porsi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan saya dalam sehari itu membutuhkan 1.500 kalori seperti itu kan syaratnya tadi diet rendah kalori itu kan 1.500. Nah, 1.500 itu kita bagi menjadi sarapan, selingan, makan siang, selingan lagi dan makan malam. Nah, untuk sarapan saya pengen menggunakan brownies misalkan seperti itu. Jadi kita harus menyajikan berapa nih browniesnya. Nah, dari 1.500 tadi kita bagi menjadi sarapan, selingan, makan siang, selingan dan makan malam tadi dapat jumlahnya berapa. Nah, itu nanti yang menjadi patokan dalam pembuatan kuenya seperti itu. Yang ketiga, yang paling penting itu dibutuhkan timbangan makanan ya, bukan timbangan berat badan, dan DKBM, daftar komposisi bahan makanan. Untuk DKBM sendiri kalian pasti juga sudah tidak asing ya, karena di kelas 1 di ilmu gizi itu ada apa namanya DKBM gitu. Setiap kalian mempelajari materi mengenai diet, bukan diet, mengenai gizi remaja, bayi, ibu hamil itu kan semuanya menggunakan DKBM. Di sini juga sama, menggunakan DKBM, cara perhitungannya juga sama. Jadi sama kayak kebutuhan gizi di kelas 1 seperti itu ya. Nah, di samping bisa kalian lihat ini ada contoh daftar komposisi bahan makanan. Yang pertama ada beras giling, beras giling. Yang pertama itu ada energi atau kalori gitu ya. Energi itu sama aja kalori. Di sini kalorinya 360 per 100 gram ya. Kalau di sini tuh per 100 gram. Jadi 360 ya itu ya per 100 gram. Karbohidratnya ada 76, proteinnya 6, lemaknya 0,7 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi untuk DKBM kalian bisa unduh atau download di Google, kalian bisa searching ya, cari DKBM dalam kurung PDF gitu ya. Cari yang terbaru seperti di sini juga ada cara menghitung kandungan zat gizi menggunakan DKBM ya, daftar komposisi bahan makanan. Nah, ini KGIC itu
artinya kandungan zat gizi bahan makanannya gitu ya. Nah, itu apa yang pertama? Berat bahan makanannya dibagi 100 dikali kandungan gizi dalam 100 gram BDD bahan makanan dikali BDD atau persentase bahan makanan yang dapat dimakan dibagi 100 gitu ya. Di sini ada contohnya, misalkan hitung energi dan vitamin C pisang Ambon dengan berat 300 gram dan berat yang dimakan itu yang bisa kita makan gitu ya, bukan dengan kulit-kulitnya itu ya. Kalian ingat lagi di kelas 1 BDD itu apa? 75%. Nah, di sini kita mau cari energinya. Energinya apa? Jadi berat pisang Ambonnya itu 300 gram dibagi 100 gram dikali 99. Di ini 99 ini kita dapatkan dari DKBM. Jadi per 100 gram pisang Ambon itu kandungan gizinya itu ada 99 ya, dikali 75 per 100 itu 75 per 100 itu dari 75% ini ya. Nah, didapatkan 223 kilokalori seperti itu. Jadi kalian ingat lagi, flashback lagi ke kelas 1, gimana cara menghitung kandungan gizi dalam bahan gitu ya, dalam bahan makanan menggunakan DKBM. Jadi kalian buka lagi DKBM-nya yang dari kelas 1, kemudian buku ilmu gizinya di kelas 1 dibuka lagi untuk menghitung kandungan zat gizi yang akan kita gunakan nanti gitu untuk membuat produk pastry dan bakery seperti. Yang ketiga yaitu hal yang harus diperhatikan dalam menyusun menu untuk diet. Nah, menu untuk diet itu pun harus kita susun ya. Kita harus susun dan memperhatikan hal-hal yang memang harus kita perhatikan gitu. Tidak asal-asalan gitu. Karena kalau kita asal-asalan pun nanti dietnya tidak maksimal dan pasti tidak signifikan turunnya seperti itu ya. Apa sih yang harus diperhatikan dalam menyusun menu untuk diet rendah kalori? Yang pertama itu ada jenis diet yang dijalani. Nah, kita harus tahu ini diet yang dijalani apa. Oh, diet rendah kalori. Oh, diet rendah gula. Oh, diet rendah lemak. Seperti itu. Kita harus tahu dulu jenis dietnya yang mau dijalani itu apa. Yang kedua, jumlah kalori yang seharusnya disajikan dalam diet tersebut. Jadi, kalori yang seharusnya disajikan. Jadi, misalkan saya beratnya dan tingginya berapa, berarti didapatkan kalori yang disajikan yang dibutuhkan ya kan. Ingat lagi di kelas 1 di ilmu gizi, kalian pasti sudah pernah menghitung kebutuhan kalori diri kalian itu berapa gitu kan. Nah, kalau kalian mau diet berarti kebutuhan kalori kalian potong, misalkan jadi 1.500 seperti itu, yang tadinya 1.800 jadi 1.500. Nah, 1.500 ini yang menjadi patokan kita untuk menyusun menu. Nah, yang ketiga ada zat gizi apa yang dapat dianjurkan untuk diet tersebut gitu, atau zat gizi apa yang sangat dianjurkan untuk diet tersebut. Nah, kalau misalkan diet rendah kalori itu kan yang sangat dianjurkan itu yang mengandung banyak serat seperti itu. Nah, kita cari bahan-bahan yang memang mengandung serat tinggi seperti itu. Yang keempat ada berapa jumlah atau porsi yang dianjurkan bagi diet tersebut. Nah, jumlah atau porsi itu kita bagi dari yang nomor 2, jumlah kalori itu. Jadi kalori itu nanti kita bagi menjadi porsi makan sarapan, selingan, makan siang, selingan, dan makan malam seperti itu.
Yang kelima, apakah bahan makanan yang digunakan tidak bertentangan dengan bahan makanan lain yang terdapat dalam diet tersebut. Nah, kalau ini juga harus kita lihat lagi. Bahan makanan ini bertentangan tidak dengan bahan makanan lain seperti itu. Jadi mungkin bahan makanan A ketika dicampur dengan bahan makanan B ternyata tidak menghasilkan tidak menghasilkan manfaat gitu, malah menimbulkan misalkan kalori yang tinggi atau menghasilkan lemak yang tinggi seperti itu. Kalian juga harus tahu ya bahan-bahan jika digabungkan seperti kayak misalkan buah dicampur dengan susu. Nah, itu manfaat dari buah pun sudah tidak ada karena buah dan susu jika dicampurkan itu tinggal uh, apa namanya tinggal lemaknya gitu ya, apalagi menggunakan susu ini di sini dicatat menggunakan susu kental manis ya, bukan 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 maksudnya susu yang rendah lemak ataupun apapun itu gitu. Dan yang keenam itu sebaiknya menggunakan bahan yang bersifat saling menguntungkan. Nah, iya di sini sebaiknya menggunakan bahan yang saling menguntungkan kayak gitu. Jadi ketika bahan dicampur dia wah menguntungkan, wah ternyata nambah proteinnya, oh nambah vitamin dan mineralnya kalau dicampur dan lain-lain seperti itu ya. Oke, yang keempat, menyiapkan kue dan roti untuk diet. Kalau di sini itu kita menyiapkan dari persiapan hingga menyimpan dan menyajikan seperti itu ya. Kita lihat ya. Nah, di sini untuk persiapannya sendiri itu merupakan atau meliputi dari pemilihan bahan, penimbangan, dan penimbangan yang sesuai dengan diet yang akan dilakukan seperti itu. Jadi sebelum kita membuat rotinya atau produk dari pastry bakery-nya, kita harus memilih bahannya, menimbang bahan sesuai dengan diet yang dilakukan, dan sebelumnya kalian juga harus membuat perencanaan perencanaan nilai gizinya seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada pengolahan. Nah, untuk mengolah kue dan roti untuk diet sebaiknya dengan metode yang sederhana dan pengolahan dengan cara direbus dan dikukus merupakan pilihan yang terbaik jika dibandingkan dengan cara digoreng. Karena apa? Karena menggoreng makanan membuat hidangan ini menjadi tinggi kandungan lemak jenuhnya. Namun jika memang harus diolah dengan cara digoreng, kalian bisa memilih minyak yang kandungan kolesterolnya itu rendah dan tinggi kandungan lemak tak jenuhnya seperti itu ya. Kelima, membuat kue dan roti untuk diet. Nah, untuk membuat kue di sini sebenarnya kalian bisa searching atau uh, lebih bagus lagi kalau kalian membuat sendiri atau memodifikasi resep dari yang sudah ada menjadi resep yang rendah kalori gitu ya. Nah, di sini saya akan sebutkan beberapa saja contoh-contoh roti yang memang bagus untuk diet rendah kalori. Nah, bisa kalian lihat di sini, yang pertama ada carrot mix cake. Jadi rotinya itu kita campur dengan nanas, wortel, gitu ya, almond itu seperti itu, madu, gulanya kita ganti madu, dan menggunakan sunflower oil atau minyak matahari gitu ya yang bagus untuk diet rendah kalori. Yang kedua di sini ada puding labu kuning kelapa muda. Nah, ini
puding itu sangat baik ya bagi mereka yang menginginkan untuk mengonsumsi makanan tinggi serat. Nah, karena agar-agar sebagai bahan utamanya dalam pembuatan puding ini yang mengandung serat yang tinggi. Selanjutnya ada mixed nut dan raisin bread. Di sini ada campuran beberapa kacang-kacangan, kemudian ditambah dengan kismis gitu ya, dan almond gitu. Ini juga sebagai pengganti roti tawar gitu untuk sarapan di pagi hari seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu resep ya dari carrot mix cake gitu ya. Satu saja karena yang lainnya kalian bisa searching sendiri, menggali sendiri bagaimana apa namanya produk pastry dan bakery untuk diet rendah kalori seperti itu ya. Yang pertama di sini untuk bahannya. Bahannya itu ada 100 gram wheat flour. Nah, ini menggunakan tepung dari gandum ya. Yang selanjutnya ada 50 gram soft flour atau tepung tepung sedang. Tepung sedang bisa, rendah juga bisa gitu ya. Soft flour 50 gram. Kemudian ada 1 sendok teh kayu manis bubuk, 1 sendok teh baking powder. Nah, di sini ada buah-buahannya ya, ada 500 gram nanas parut, 50 gram wortel halus, dan gulanya diganti menjadi 50 gram madu. Nah, di sini menteganya diganti dengan 50 gram minyak sunflower, kemudian ada 75 ml air. Nah, ini ada 50 gram almond, 150 gram putih telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh cream of tartar, dan 75 gram gula pasir gitu ya. Ini kemungkinan gula pasir bisa kita ganti menggunakan gula rendah kalori ya, atau bisa menggunakan Tropicana Slim gitu ya. Nah, cara membuatnya gimana? Yang pertama, kita rebus yang pertama kita masak dulu nih gula apa namanya? Gula, kemudian gula toh gula sih. Yang pertama, kita rebus yang pertama kita ayak dulu tepungnya, tepung whole, kemudian tepung terigunya, kayu manis, dan baking powder kita ayak dulu, kemudian kita sisihkan. Nah, kemudian tadi nanas, wortel yang sudah diparut dicampur dengan madu, minyak, air, dan almond. Nah, kita sisihkan dulu. Nah, setelah itu dari campuran nanas, wortel, madu tadi kita tuangkan terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan gitu ya. Setelah itu kita sisihkan nih. Nah, setelah itu kita buat kocokan putih telur, garam, cream of tartar sampai setengah mengembang. Setelah setengah mengembang, kita bisa tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai mengembang gitu. Yang selanjutnya kita tuang sedikit dari putih telur itu ke dalam campuran tepung dan nanas tadi. Kita campur sambil diaduk perlahan. Setelah itu kita tuang ke loyang yang sudah dioles ya dengan margarin dan ditaburi tepung tipis gitu. Kita tuang, setelah itu kita oven selama 35 menit dengan suhu 180 derajat Celcius gitu. Setelah matang, kita keluarkan dan kita beri topping seperti itu. Oke, sebelum saya mengakhiri materi kali ini, tadi saya belum menyebutkan bagaimana cara menyajikan dan menyimpan produk pastry dan bakery untuk diet rendah kalori ya. Jadi untuk menyajikan kue dan roti untuk diet kalori itu harus berpedoman kepada jumlah kalori yang dapat disajikan dalam satu susunan menu diet atau dalam satu porsi gitu. Jadi
porsi yang akan disajikan. Itu harus sesuai dan tidak melebihi dari kebutuhan seperti itu. Dan untuk alat hidang dan cara menyimpannya itu sesuai dengan produk yang dibuat gitu. Jadi suhunya alat hidangnya itu harus sesuai dengan produk yang dibuat seperti itu ya. Oke, jadi pembelajaran kita mengenai produk pastry dan bakery sudah selesai ya sampai di sini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah apa, yang sudah melihat dan mendengarkan pemaparan saya. Saya sangat berterima kasih dan kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya membahas materi yang lainnya seperti itu ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.